Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok akan mempresentasikan materi tentang ekonomi mikro dan makro. Materi pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Hamditia Aulia Safriza. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya adalah model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Berikutnya adalah contoh kebijakan ekonomi mikro. Contoh nyata kebijakan ekonomi mikro antara lain dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan harga terendah dan kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang murah. Di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Contoh konkretnya seperti analisis permintaan dan penawaran cabai merah di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga analisis perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing sebagai dasar perhitungan harga jual. Yang kedua adalah kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah peminat meninggi. Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang, sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut, kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Contohnya pada harga BBM yang semakin meningkat, namun stok BBM menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena peminat konsumen melonjak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Winda. Perkenalkan, nama saya Winda dan saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro mempelajari hal-hal yang terkait dengan perilaku konsumen dan pasar di sektor individu ataupun perusahaan. Produsen dan konsumen ini merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, ataupun perusahaan. Terdapat 7 ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan sejumlah produk baik barang ataupun jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada suatu harga dan waktu. Sedangkan penawaran merupakan sejumlah produk baik barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tempat dan waktu. Pasar juga menjadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan penawaran harga. Penawaran harga ini merupakan hal yang wajar karena dengan adanya penawaran akan timbul suatu korelasi yang memperkuat interaksi antara penjual dan pembeli. Penawaran harga ini dilakukan oleh pembeli untuk memperoleh keyakinan atas mutu barang yang akan dibeli dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin. Sedangkan dari sisi penjual berusaha untuk mempertahankan harga jual barangnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu interaksi di pasar produksi. Faktor produksi dari sisi pembeli ini merupakan uang yang mana digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dari sisi penjual, faktor produksinya merupakan barang yang ditawarkan kepada konsumen untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Yang ketiga yaitu teori nilai guna. Teori nilai guna ini mempelajari bagaimana suatu barang memiliki kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Yang keempat yaitu teori struktur pasar. Teori struktur pasar ini menjelaskan penggolongan pasar berdasarkan jumlah produksinya, karakteristik ataupun jenis produksinya, dan juga
kemudahan perusahaan untuk masuk dan keluar dalam pasar tersebut. Terdapat 3 struktur pasar. Yang pertama yaitu pasar non-kompetitif, yaitu struktur pasar ketika terdapat perusahaan yang tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah produksi dan juga harga barang dalam pasar tersebut. Yang kedua yaitu pasar kompetitif, yaitu struktur pasar yang ketika perusahaan memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mempengaruhi jumlah produksi dan juga harga barang dalam pasar tersebut. 3. Pasar monopoli merupakan struktur pasar yang mana hanya terdapat satu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di dalam pasar. Barang atau jasa yang diproduksi pun hanya diproduksi oleh perusahaan tersebut dan tidak memiliki barang pengganti terdekat. 5. Elastisitas harga. Elastisitas harga ini berkaitan dengan proses pembentukan dan penetapan harga pada produk, baik barang ataupun jasa dalam pasar. Salah satu faktor yang mempengaruhi elastisitas harga ini yaitu banyak atau tidaknya permintaan pada masing-masing produk. Elastisitas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini adalah pengaruh perubahan harga terhadap banyak atau tidaknya jumlah produk yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap banyak atau tidaknya produk yang ditawarkan. Yang keenam yaitu industri. Industri ini mempelajari bagaimana arus perputaran pada barang ataupun jasa dalam pasar. Juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam penentuan keputusan ekonomi untuk keputusan yang rasional, serta porsi produksi barang ataupun penciptaan inovasi terhadap barang disesuaikan dengan kondisi dengan melihat peluang yang ada dalam pasar. 7 yaitu pasar input. Pasar input ini berkaitan dengan perencanaan dan pengadaan bahan baku siap produksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan juga pengadaan bahan baku siap produksi ini dilakukan dengan persiapan yang matang sebagai upaya untuk menghindari perusahaan dari kejadian yang tak terduga dan juga merugikan, contohnya kelangkaan bahan baku ataupun kenaikan harga bahan baku. Pasar input ini bertujuan agar produsen memperoleh bahan baku dengan pengeluaran biaya seminimal mungkin, akan tetapi barang atau jasa yang dihasilkan memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Teresia. Perkenalkan, nama saya Teresia Juliana Nogohipir. Saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro bertujuan untuk menganalisis suatu keputusan ekonomi, memunculkan analisis rasional, serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan persaingan pasar sempurna. Teori ekonomi mikro sering disebut juga sebagai teori harga atau price theory. Hal ini disebabkan karena setiap barang ekonomis, baik itu berupa output maupun input, pasti memiliki harga. Seandainya barang itu tidak memiliki harga atau price, maka teori ekonomi tidak akan ada. Analisis teori ekonomi mikro dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan, permintaan, dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, serta bentuk-bentuk pasar dan konsep elastisitas, permintaan, dan penawaran. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa.
Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga yaitu teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayar kepada para pemilik modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produksi dari produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori yang terakhir yaitu teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Kurva permintaan pasar sebagai turunan dari kurva permintaan individual consumer demand. Penurunan kurva ini sendiri didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Anggri. Perkenalkan, nama saya Margareta Anggriani Kalakekebo. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi makro. Jadi, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari tentang cara bekerja atau mekanisme perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan faktor produksi yang tersedia agar tercipta kemakmuran masyarakat yang maksimal. Dengan kata lain, ilmu yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitren Rusna. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi makro. Pada penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama, yaitu yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran perusahaan atau pengeluaran investasi adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tetap, yaitu harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti pembangunan gedung, pembelian kendaraan. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Yang ketiga ada ekspor dan impor. Secara sederhana, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang keempat ada pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Ruang lingkup yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Maksud dari kebijakan fiskal di sini adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara maksud dari kebijakan moneter di sini adalah seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Ruang lingkup yang terakhir adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal,
maka akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tiara Neno. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Margaret Neno. Saya akan memaparkan materi mengenai teori ekonomi makro atau makroekonomi. Makroekonomi atau teori ekonomi makro merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara menyeluruh. Analisis yang dilakukan dalam makroekonomi ini sifatnya umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit kecil atau individu dalam perekonomian. Makroekonomi menganalisis ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian, serta dampak atas beragam tindakan kebijakan pemerintah, misalnya adanya perubahan tingkat subsidi dan pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah teori ekonomi makro atau makroekonomi meliputi yang pertama, menganalisis kegiatan konsumen, di mana yang dianalisis bukan perilaku dari seorang pembeli, akan tetapi keseluruhan pembeli yang ada dalam suatu perekonomian. Yang kedua, menganalisis perilaku produsen. Hal ini yang dianalisis bukan perilaku seorang produsen saja, melainkan kegiatan keseluruhan produsen yang ada dalam suatu perekonomian tersebut. Teori ekonomi makro atau makroekonomi menganalisis kegiatan konsumen dan menganalisis perilaku produsen. Analisis ekonomi makro meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, masalah-masalah yang dihadapi setiap perekonomian suatu negara. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman Anggri. Perkenalkan, nama saya Margareta Anggriani Kalakekebo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan makro. Dalam praktiknya, ekonomi makro memiliki kebijakan. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan makro. Kebijakan makro adalah kebijakan pemerintah yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Ada beberapa contoh kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi perdagangan. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, di mana pendapatan negara berupa pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan ini, inflasi dapat terkendali. Yang terakhir ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca keuangan suatu perusahaan atau negara. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang atau jasa dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sekian dan terima kasih.